Bab 2671 Penyempurnaan pil di Perkebunan Gubernur County di Nine Spectre County. Tian Jiyu, Gubernur Kabupaten, dengan sabar menunggu di aula utama. Dia bangkit dengan cepat pada saat ini, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Segera setelah itu, sebuah suara terdengar dari luar aula utama. Gubernur Kabupaten. Senyum cerah muncul di wajah Tian Jiyu saat dia bergerak keluar dengan kecepatan kilat, berhadapan dengan seorang pemuda berpakaian ungu. Duan Lingtian, apakah semuanya sudah ditangani? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Duan Lingtian, yang baru saja kembali dari klan Liu, tersenyum tipis ketika dia menjawab, "Terima kasih atas perhatian Anda, Gubernur Kabupaten. Dengan dukungan Anda, mereka sangat kooperatif. Meskipun mungkin sulit bagi klan Pang untuk mendapatkan 200.000 Celestial Stone sebagai kompensasinya, dia tidak ragu Pang Bing akan menemukan cara untuk mengirimkan Celestial Stone. Bagaimanapun, Pang Bing bijaksana. Dia tidak akan berani bertindak sebaliknya setelah melihat Tian Jiyu ada di sisinya. Tentu saja, Duan Lingtian tahu dia mendapat dukungan tanpa syarat dari Tian Jiyu karena Tian Jiyu tahu dia mampu menempati peringkat pertama dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten, dan pada gilirannya, mendapatkan 3 pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil yang menyeluruh. Apa yang dimaksud dengan penatua perkebunan dalam yang hanya merupakan puncak surgawi emas dibandingkan dengan pil agung yang menyeluruh? Itu keren. Tian Jiyu mengangguk dan menyambut Duan Lingtian ke aula utama. Ayo masuk dan bicara. Ketika mereka berada di aula utama, Tian Jiyu tidak duduk di kursi utama. Sebagai gantinya, dia duduk bersama Duan Lingtian di salah satu kursi bawah. Ekspresinya serius saat dia berkata sambil menghela nafas, "Duan Lingtian, aku khawatir mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak bisa lagi tinggal di tanah milik Gubernur Kabupaten." "Saya mengerti." Duan Lingtian mengangguk. "Kamu tahu." Tian Jiyu terkejut, dia baru saja memikirkan masalah ini ketika dia kembali, tapi sepertinya Duan Lingtian sudah lama menyadarinya. Setelah melihat kebingungan di wajah Tian Jiyu, Duan Lingtian berkata, "Setelah hari ini, kata-kata pasti akan menyebar tentang bagaimana saya memiliki kekuatan yang hampir sebanding dengan surgawi emas yang menyeluruh meskipun saya belum berusia 100 tahun. Itu pasti akan menyebar ke seluruh dan keluar dari Nine Spectre County. Bahkan sebagai gubernur kabupaten, Anda tidak akan bisa menghentikan orang untuk berbicara. Lagi pula, tidak ada yang seperti sumpah kilat di alam Devata. Setelah 15 kabupaten menerima berita ini, mereka pasti akan mencoba membunuhku sebelum dimulainya kompetisi bela diri dari 16 kabupaten yang akan diadakan di Istana Raja King. Orang-orang itu mungkin menyewa pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat darimu untuk membunuhku." "Ya," Tian Jiyu mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa Duan Lingtian telah memikirkan masalah ini secara menyeluruh. Selama mereka bersedia membayar harga yang pantas, tidak sulit untuk mempekerjakan seseorang yang lebih kuat dariku. Aku sudah memikirkannya juga, itu sebabnya aku berencana untuk pergi." Duan Lingtian mengangguk. "Kapan kamu berencana untuk pergi?" Tian Jiyu bertanya. "Lebih cepat lebih baik. Namun, jika semuanya berjalan sesuai rencana, saya akan pergi dalam 3 hari setelah saya menerima kompensasi saya," jawab Duan Lingtian. "Kompensasi?" Tian Jiyu bingung. Setelah mendengarkan penjelasan Duan Lingtian, sudut mulutnya berkedut. "Kamu benar-benar kejam. Meskipun 100.000 batu surgawi terkemuka tidak akan menyebabkan kerusakan besar pada klan Liu, mereka perlu menjual bisnis dan properti mereka untuk mengumpulkan begitu banyak batu surgawi dalam waktu singkat. Adapun 200.000 batu surgawi terkemuka dari klan Pang, saya tidak berpikir mereka akan dapat menghasilkan begitu banyak batu surgawi. Itu mungkin masalahnya. Namun, Penatua Pang Bing adalah orang yang bijaksana dan banyak akal. Saya yakin dia akan membuat klan Liu menanggung sebagian dari kompensasi. Tidak akan sulit bagi klan Liu untuk menghasilkan 100.000 batu surgawi terkemuka lainnya untuk klan Pang," kata Duan Lingtian ringan. 200.000 Celestial Stone terkemuka. Bahkan jika itu adalah klan Liu, mereka harus menjual banyak bisnis dan properti. Ini pasti akan berdampak negatif bagi mereka. Awalnya, saya berencana untuk memberi Anda beberapa batu surgawi sebelum Anda pergi. Saya kira itu tidak perlu sekarang. Anda tidak akan kekurangan Celestial Stone untuk sementara waktu dengan 300.000 Celestial Stone di tangan, kata Tian Jiyu. Ekspresinya berubah serius saat dia terus berkata, "Ketika kamu pergi,
tolong jangan lupa tentang kompetisi bela diri dari 16 kabupaten yang akan diadakan di Istana Raja King. Saya akan membantu Anda mendaftar untuk kompetisi, yang perlu Anda lakukan adalah muncul. Bahkan jika orang-orang itu ingin membunuhmu, mereka tidak akan berani bertindak sembarangan di hadapan orang-orang Raja King. Itu juga yang aku pikirkan. Duan Lingtian mengangguk. Setelah beberapa saat, dia mengucapkan selamat tinggal pada Tian Jiyu. Dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sebelum dia harus pergi. Refining Celestial Pills berada di urutan teratas daftar yang harus dilakukan. Dia telah memperoleh lebih dari cukup ramuan obat untuk memperbaiki pil bergizi roh. Karena Liu Qing, salah satu tetua tertinggi dari klan Liu yang saya bunuh, adalah seorang alkemis surgawi, pasti ada kuali di cincin tata ruangnya. Ketika Duan Lingtian kembali ke kamar batunya di Laten Dragon Abyss, dia mengeluarkan cincin tata ruang dari cincin tata ruangnya. Setelah dia mengklaim kepemilikan cincin tata ruang Liu Qing, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan kuali. Dia menemukan beberapa ramuan obat dan formula di sana juga. Adapun batu surgawi, dia bahkan tidak meliriknya. Meskipun jumlah batu surgawi tidak sedikit, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang akan dia terima dari klan Liu dan Pang. Ini adalah formula untuk pil surgawi primitif. Ini adalah formula untuk pil surgawi primitif, pil roh tersembunyi. Dari semua formula di cincin tata ruang Liu Qing, formula pil roh tersembunyi menarik perhatian Duan Lingtian. Sebelumnya, Tian Jiyu telah memberinya sebotol pil roh tersembunyi. Hanya dalam 1,5 tahun, itu sangat membantu meningkatkan basis kultivasinya dan dia menjadi surgawi emas matahari kuning. Secara kebetulan, dia kehabisan pil roh tersembunyi. Setelah membaca formulanya, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran pil roh tersembunyi lebih berharga daripada pil bergizi roh. Tidak hanya salah satu bahannya yang langka, tetapi teknik pemurniannya relatif sulit dengan tingkat keberhasilan yang rendah dalam menyempurnakan pil. Pada akhirnya, Duan Lingtian memutuskan untuk memperbaiki pil bergizi roh terlebih dahulu. Dia bertanya-tanya dengan keras, aku ingin tahu apakah Celestial Fire itu untuk memurnikan pil atau menempa senjata. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum dia mulai menarik api surgawi abu-abu dari potongan logam yang rusak. Namun, mirip dengan usahanya sebelumnya, dia hanya berhasil mengeluarkan sebagian kecil dari api surgawi. Pada saat yang sama, dia menempatkan kuali di depannya dan melemparkan ramuan obat ke dalamnya. Untuk percobaan pertamanya, ramuan obat dibakar menjadi keripik segera setelah mereka melakukan kontak dengan api surgawi abu-abu. Sayang sekali, Duan Lingtian tersenyum pahit. Dia tahu dia gagal karena dia tidak mengontrol panas dengan benar. Lagi pula, sudah lama sejak dia terakhir kali memurnikan pil. Sepertinya Celestial Fire abu-abu cukup kuat meskipun hanya sebagian kecil saja. Saya pikir itu setara dengan api surgawi primitif setidaknya. Setelah menentukan kesalahan apa yang dia lakukan selama upaya pertamanya, Duan Lingtian melanjutkan dengan upaya keduanya. Dia mencoba mengendalikan panasnya, tetapi ramuan obat hanya bertahan sesaat sebelum dibakar menjadi keripik lagi. Duan Lingtian melanjutkan upaya ketiga, keempat, dan kelima. Dia menggunakan set demi set ramuan obat, semuanya akan sia-sia. Orang lain akan merasa hati mereka sakit jika mereka berada di sini untuk menyaksikan betapa borosnya Duan Lingtian selama upayanya yang ke-13. Duan Lingtian akhirnya berhasil mengendalikan api abu-abu dan mengubah ramuan obat menjadi cairan. Namun, selama tahap di mana dia seharusnya mengubah cairan menjadi pil, kuali tiba-tiba mulai bergetar. Segera setelah itu, asap tebal mulai naik dari kuali, dan bau terbakar meresap ke udara. Bab 2672 sukses dalam memurnikan pil selama sehari semalam, Duan Lingtian tanpa lelah memurnikan pil di kamar batunya di Laten Dragon Abyss. Sepertinya ramuan obat untuk memurnikan pil bergizi roh tidak ada artinya baginya sama sekali. Dalam usahanya untuk menguasai pil pemurnian, dia tidak keberatan membuang-buang uang. Meskipun dia memiliki pengetahuan untuk memperbaiki pil dari ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali dari benua fana di alam biasa, teknik untuk memperbaiki pil di alam Devata adalah berbeda secara alami. Meskipun demikian, pengetahuannya dari alam duniawi masih berfungsi sebagai dasar untuk memurnikan pil di alam Devata. Sementara itu, berita tentang prestasi Duan Lingtian menyebar seperti api di Laten Dragon Abyss. Secara alami, itu menyebabkan keributan. Mereka yang tidak berkultivasi secara tertutup mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri.
Hai, apakah kamu mendengar? Kemarin, Duan Lingtian pergi ke klan Liu dan membunuh penatua tertinggi mereka, Liu Qing. Penatua tertinggi Liu Qing. Liu Qing. Dari apa yang saya tahu, klan Liu memiliki 3 sesepuh tertinggi. Salah satunya adalah penatua dalam perkebunan di perkebunan gubernur kabupaten dan yang lainnya adalah seorang alkemis surgawi. Ya, saya mendengar Celestial Alchemist dari klan Liu adalah salah satu dari 3 Celestial Alchemist di Nine Spectre County. Bukankah nama alkemis surgawi Liu Qing? Apa, ini berarti Duan Lingtian membunuh tetua tertinggi klan Liu yang adalah seorang alkemis surgawi. Bagaimana itu mungkin? Bagaimanapun, seorang alkemis surgawi dapat meledakkan api surgawi mereka untuk menjatuhkan lawan mereka. Bahkan seorang Great Overarching Golden Celestial akan terpengaruh jika Great Overarching Golden Celestial berada dalam jangkauan ledakan. Tepat sekali. Oleh karena itu, bahkan seorang Celestial emas yang menyeluruh tidak akan berani begitu saja bergerak pada seorang alkemis surgawi. Yah, pikirkanlah, jika Celestial Alchemist meledakkan Celestial Fire-nya, bukankah dia juga akan meruntuhkan seluruh mansion hingga rata dengan tanah? Berapa banyak anggota klan yang akan mati pada saat itu? Itu benar, bahkan jika dia tidak meledakkan Celestial Fire-nya, kekuatan Elder Liu Qing seharusnya tidak lemah, kan? Dia tidak lemah. Meskipun dia tidak sekuat 2 tetua tertinggi lainnya, dia masih lebih kuat dari pemimpin klan dari klan Liu. Dia adalah puncak Indigo Sun Golden Celestial dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Violet Sun Golden Celestial. Jadi Duan Lingtian membunuh puncak Indigo Sun Golden Celestial. Apakah ini lelucon? Banyak orang merasa skeptis. Bagaimanapun, Liu Qing adalah seorang alkemis surgawi primitif dan puncak Indigo Sun Golden Celestial. Meskipun Duan Lingtian lebih kuat dari kebanyakan Celestial emas, mereka tidak berpikir dia mampu membunuh Indigo Sun Golden Celestial. Kabar tentang ini telah menyebar keluar. Tidak diragukan lagi itu benar. Seorang pembangkit tenaga muda yang baru saja kembali ke perkebunan berkata sambil menghela nafas, saya tidak percaya pada awalnya jadi saya bertanya-tanya. Sepertinya itu benar. Beberapa orang lain melangkah maju dan mengkonfirmasi kebenaran berita itu. Kekuatan Duan Lingtian adalah terlalu menantang surga, kan? Tidak hanya di Nine Spectre County, tetapi bahkan di semua kabupaten di bawah pemerintahan King's Mansion. Saya tidak berpikir ada orang yang berusia lebih muda dari 100 tahun dengan kekuatan seperti itu sebelumnya. Saya tidak berpikir saya akan melihat orang aneh berbakat seperti dia dalam hidup saya. Ada lebih dari itu, pemuda yang pertama kali angkat bicara untuk mengkonfirmasi kebenaran berita itu terus berkata, selain membunuh penatua tertinggi Liu Qing, Duan Lingtian juga membunuh penatua tertinggi lainnya, Liu Qian. Liu Qian adalah tetua tertinggi yang merupakan tetua dalam perkebunan di perkebunan gubernur kabupaten. Kekuatannya hanya kedua dari surgawi emas yang menyeluruh. Begitu pemuda itu selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Beberapa orang mengangguk setuju juga ketika mereka mendengar kata-katanya. Aku juga pernah mendengar tentang Duan Lingtian membunuh penatua Liu Qian. Bukan itu saja, dikatakan bahwa penatua Pang Bing juga ada di sana, dan penatua Pang Bing mengakui bahwa dia tidak sekuat Duan Lingtian. Yang lebih mengejutkan adalah Duan Lingtian menuntut 100.000 batu surgawi terkemuka dari klan Liu dan 200.000 batu surgawi terkemuka dari klan Pang sebagai kompensasi. Dia memberi mereka waktu 3 hari untuk mengirimkan batu surgawi kepadanya. Semua orang benar-benar terkejut. Orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya pertama dengan lemah berkata, kekuatan Duan Lingtian. Bagaimana dia begitu kuat? Bukankah gubernur kabupaten Lord marah? Orang lain bertanya dengan bingung. Duan Lingtian, tentu saja, lebih berharga bagi gubernur kabupaten daripada penatua Liu Qian. Gubernur kabupaten Liu kemarin juga pergi ke klan Liu dan menyuarakan dukungan tanpa syarat untuk Duan Lingtian. Karena alasan ini, klan Liu dan penatua Pang Bing tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Duan Lingtian. Saya mendengar kedua klan sudah mulai menjual bisnis dan properti mereka untuk mengumpulkan batu surgawi. Jadi klan Liu dan Pang benar-benar memberi Duan Lingtian 300.000 batu surgawi yang menonjol. 300.000 batu surgawi yang menonjol. Ini tidak terbayangkan. Kerumunan benar-benar terkejut, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih darinya. Meskipun Duan Lingtian adalah yang terkuat di antara mereka, mereka tidak menyangka dia begitu kuat menantang surga. Sementara itu,
Qin Yu yang berkultivasi di kamar batu kedua hingga terakhir di Laten Dragon Abyss telah mendengar percakapan itu juga. Duan Lingtian, Qin Yu tertawa ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi. Klan Liu, sajikan dengan benar. Menurutnya, klan Liu telah menggali kuburan mereka sendiri dengan memprovokasi Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian bahkan mampu membunuh surgawi emas yang menyeluruh, apalagi klan Liu. The Laten Dragon Abyss bukan satu-satunya tempat yang gempar. Perkebunan Gubernur Kabupaten, pada kenyataannya, seluruh Kabupaten 9 Hantu, gempar karena masalah ini. Semua orang di County City dengan hangat mendiskusikan masalah ini. Banyak dari mereka dikejutkan oleh kekuatan Duan Lingtian. Dia bahkan belum berusia 100 tahun, tetapi kekuatannya hampir sebanding dengan surgawi emas yang menyeluruh. Bahkan Pang Bing, orang terkuat di bawah surgawi emas yang menyeluruh, mengakui bahwa dia bukan tandingan Duan Lingtian. Aku tidak menyangka Nine Spectre County memiliki naga tersembunyi. Begitu naga tersembunyi meninggalkan sarangnya, Kabupaten 9 Spectre akan terkenal karena menghasilkan bakat yang tiada taranya. Kebanyakan orang senang dan bangga bahwa 9 Spectre County memiliki kejeniusan yang tiada taranya di antara barisan mereka. Mereka tidak sabar untuk melihat pertumbuhan jenius ini dan ingin tahu seberapa jauh dia akan melangkah di masa depan. Seperti semua hal, tentu saja ada orang yang tidak senang dengan berita ini. Orang-orang ini adalah 15 gubernur kabupaten dari 15 kabupaten lainnya di bawah kekuasaan Istana Raja King. Tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui hal ini. Mereka memiliki mata-mata di Nine Spectre County. Secara alami, Kabupaten 9 Hantu memiliki mata-mata di 15 kabupaten juga. Pada saat ini, seorang pria terlihat meninggalkan Nine Spectre County dengan tergesa-gesa. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saya harus kembali ke Kabupaten Qiyulian dan melaporkan ini kepada Gubernur Kabupaten Lord. Dengan kejeniusan yang tiada taranya, tidak diragukan lagi 15 kabupaten lainnya tidak akan memiliki kesempatan untuk menduduki peringkat pertama dalam kompetisi bela diri kelas 16. Kabupaten, pria ini jelas mata-mata dari Kabupaten Qiyulian. Sementara itu, 14 sosok lainnya terlihat meninggalkan Nine Spectre County satu demi satu ke arah yang berbeda. Pada saat yang sama, Duan Lingtian yang fokus pada pemurnian pil tidak menyadari bahwa dia membuat 15 kabupaten gelisah. Siang dan malam lagi telah berlalu. Suara tawa tiba-tiba terdengar di ruang batu yang terletak di kedalaman Laten Dragon Abyss. Saya melakukannya. Suaranya mengkhianati kegembiraannya ketika dia berbicara. Dia menyentuh kuali, dan seberkas cahaya muncul saat pil mulai naik dari kuali. Bab 2673 bersiap untuk pergi. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menyipitkan matanya ketika dia memikirkan api abu-abu di potongan logam yang rusak. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku hanya bisa mengeluarkan sebagian kecil dari api abu-abu untuk saat ini, dan itu sebanding dengan api surgawi primitif. Saya ingin tahu apakah ini batasnya. Jika itu batasnya, maka, setelah aku benar-benar menguasainya, itu akan sebanding dengan api surgawi yang biasa-biasa saja. Jika ini bukan batasnya, begitu saya memiliki kendali penuh atas itu, setidaknya, itu harus sebanding dengan api surgawi yang menonjol. Matanya bersinar saat dia mendekati akhir kalimatnya. Ngomong-ngomong, untuk saat ini, tidak diragukan lagi api kecil yang aku keluarkan hanya sebanding dengan api surgawi primitif karena tidak banyak energi di dalamnya. Dengan mengatakan itu, jika saya berhasil mengeluarkan semua api abu-abu, itu hanya akan menjadi api surgawi yang biasa-biasa saja. Karena api yang bisa saya gunakan sekarang hanya sebanding dengan api surgawi primitif, saya rasa itu membuat saya seorang alkemis surgawi primitif. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak bisa menggunakan semua api. Saya tidak berpikir itu ada hubungannya dengan basis kultivasi saya. Saya seorang surgawi emas, tetapi ada banyak surgawi-surgawi yang merupakan alkemis surgawi biasa-biasa saja hanya karena mereka memiliki api surgawi yang biasa-biasa saja. Pasti ada alasan lain mengapa saya tidak bisa menggunakan semua api abu-abu, gumam Duan Lingtian, berspekulasi pada dirinya sendiri. Spekulasi Duan Lingtian tidak salah. Namun, bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak dapat membayangkan bahwa api abu-abu bukanlah api surgawi yang biasa-biasa saja, tetapi bentuk kedua dari api surgawi kekacauan yang sebanding dengan api surgawi yang biasa-biasa saja. Karena tubuhnya yang tidak dapat menahannya untuk saat ini, dia tidak dapat melepaskan potensi penuh dari api.
Jika api abu-abu ditarik sepenuhnya dari potongan logam yang rusak, itu akan membakar Duan Lingtian menjadi abu hanya dalam sekejap. Untuk sepenuhnya mengendalikan bentuk kedua dari Chaos Divine Flame dan dengan aman menariknya keluar dari potongan logam yang rusak, dia harus meningkatkan basis kultivasinya dan menjadi Great Overarching Golden Celestial. Hanya Celestial emas yang menyeluruh atau mereka yang lebih kuat yang memiliki tubuh yang cukup kuat untuk menampung bentuk kedua dari Chaos Divine Flame. Ini karena ketika seseorang berubah menjadi surgawi emas yang menyeluruh dari surgawi emas, energi asal surgawinya akan mengalami perubahan. Tubuh seseorang akan mengalami transformasi juga. Seluruh prosesnya sangat mirip dengan kelahiran kembali. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari semua hal ini untuk saat ini. Sudah 2 hari, saya ingin tahu apakah klan Liu dan Pang telah mengirimkan batu surgawi yang menonjol. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat matanya berkilauan dalam cahaya. Meskipun dia telah sepenuhnya tenggelam dalam pil pemurnian selama 2 hari terakhir, dia masih sadar akan berlalunya waktu karena tidak seperti pergi ke kultivasi pintu tertutup. Duan Lingtian berpikir dalam hati, saya punya 1 hari tersisa sebelum saya harus pergi. Setelah mendapatkan batu surgawi yang menonjol, saya akan meninggalkan kota kabupaten dan kabupaten 9 hantu. Saya harus mengucapkan selamat tinggal pada Qin Yu dan Elder Zheng Qiu sebelum saya pergi. Ketika Duan Lingtian muncul dari kamar batunya, dia melihat kamar batu yang terletak di atasnya dan memanggil, Qin Yu. Hampir segera setelah Duan Lingtian berbicara, pintu kamar batu terbuka, dan sesosok muncul dari kamar batu. Qin Yu, yang datang bersama Duan Lingtian dari Bloody Spectre City, tersenyum ketika melihat Duan Lingtian. Dia berkata, Duan Lingtian, Anda menyebabkan keributan yang cukup besar 2 hari yang lalu. Klan Liu memiliki 3 tetua tertinggi, dan Anda membunuh 2 dari mereka. Petik 2. Oh, kamu pernah mendengarnya. Duan Lingtian tersenyum tipis. Saya bukan satu-satunya yang pernah mendengarnya. Saya pikir semua orang, kecuali mereka yang berkultivasi tertutup, telah mendengarnya, terlepas dari apakah mereka berasal dari kota kabupaten, tempat lain di Kabupaten 9 Hantu, atau kabupaten tetangga. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian hanya menganggukkan kepalanya, bagaimanapun juga dia sudah mengharapkan ini. Kemudian, dia menatap Qin Yu dan dengan sungguh-sungguh berkata, Qin Yu, saya berencana untuk meninggalkan tanah milik gubernur kabupaten dan kota kabupaten. Saya bahkan mungkin meninggalkan kabupaten 9 hantu. Kau akan pergi. Qin Yu merajut alisnya. Kesadaran muncul di benaknya sebelum dia bertanya, apakah itu karena kekuatanmu telah terungkap? Kamu takut 15 kabupaten lainnya mungkin menyakitimu. Duan Lingtian menjawab, ya, itu salah satu alasannya. Saya berencana untuk berkeliling juga. Ketika saya masih di Bloody Spectre City, saya tidak cukup kuat untuk melakukannya. Lagi pula, aku mungkin akan terbunuh jika aku berani keluar. Karena saya sudah lebih kuat sekarang, saya berencana untuk bepergian. Siapa yang tahu jika saya akan mengalami pertemuan kebetulan. Akan sangat bagus jika dia bertemu secara kebetulan, tetapi dia tahu ini adalah sesuatu di luar kendalinya. Alis Qin Yu masih menyatu saat dia bertanya, sepertinya kamu tidak punya rencana untuk kembali. Lalu, bagaimana dengan kompetisi bela diri dari 16 kabupaten? Aku akan pergi ke Istana Raja King ketika kompetisi bela diri dari 16 kabupaten dimulai. Tidak hanya kabupaten tempat pemenang berasal, tetapi pemenangnya juga akan diberi hadiah. Karena Istana Raja King menghadiahi daerah pemenang dengan 3 pil surgawi yang biasa-biasa saja, saya yakin hadiah untuk pemenang tidak akan terlalu buruk. Saya pasti tidak akan melewatkan kompetisi. Sampai jumpa lagi dalam waktu kurang dari setahun. Duan Lingtian tersenyum. Qin Yu menghela nafas lega. Bagus. Saya pikir saya tidak akan melihat Anda lagi. Bagaimanapun, berdasarkan situasi saat ini, yang terbaik adalah kamu meninggalkan tempat ini. Tidak sulit untuk menebak 15 kabupaten lain di bawah pemerintahan Istana Raja King ingin Duan Lingtian mati begitu mereka mengetahui tentang kekuatannya. Bagaimanapun, Duan Lingtian mengancam kepentingan bersama mereka. Dengan Duan Lingtian berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten, mereka tidak memiliki harapan untuk peringkat pertama dalam kompetisi. Setelah beberapa saat, dia mengingatkan Duan Lingtian untuk tetap aman. Harap berhati-hati saat berada di luar. Meskipun Anda kuat dan mampu membunuh Penatua Zhou Tong yang terhormat, ada banyak orang yang jauh lebih kuat darinya di luar sana.
Ya, saya mengerti. Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, dia melihat ke kamar batunya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berpikir saya akan kembali ke sini. Anda dapat mengambil alih kamar batu saya. Dengan kekuatanmu, tidak ada seorang pun di Laten Dragon Abyss yang akan berhasil menantangmu untuk itu. Mereka tidak akan berani menolakmu berkultivasi di sana. Ketika dia selesai berbicara, dia menyerahkan jimat pintu ke Qin Yu. Setelah Qin Yu mengambil jimat pintu, dia berkata dengan bercanda, sepertinya aku mendapat manfaat dari kepergianmu. Sedikit kegembiraan bisa dilihat di matanya. Bagaimanapun, lingkungan budidaya di kamar batu Duan Lingtian sebanding dengan tempat budidaya gubernur kabupaten. Ngomong-ngomong, aku tidak akan melihatmu lagi sebelum aku pergi. Saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Zheng Qiyu dan gubernur kabupaten sekarang. Setelah itu, saya akan pergi begitu saya mengumpulkan batu surgawi yang menonjol dari klan Liu dan Pang, kata Duan Lingtian sebelum meninggalkan jurang naga Laten. 2674 pil emas, Penatua Zheng Qiyu, seru Duan Lingtian. Dia tahu Zheng Qiyu lebih tertutup dengannya sekarang. Bagaimanapun, dia lebih kuat dari Zheng Qiyu. Faktanya, ketika Zheng Qiyu mengawalnya dari Bloody Spectre City ke kota Kabupaten 9 Spectre County, dia sudah lebih kuat dari Zheng Qiyu jika dia menggunakan artefak Devata, pedang indah 7 lubang. Secara alami, Zheng Qiyu tidak menyadarinya saat itu. Berita tentang perbuatannya di klan Liu sudah menyebar sehingga tidak diragukan lagi bahwa Zheng Qiyu sudah mendengar tentang apa yang terjadi. Karena dia lebih kuat dari Pang Bing yang lebih kuat dari Zheng Qiyu, dia tentu saja lebih kuat dari Zheng Qiyu. Zheng Qiyu memandang Duan Lingtian secara emosional dan menghela nafas. Duan Lingtian, aku benar-benar tidak menyangka kamu tumbuh begitu kuat hanya dalam 2 tahun yang singkat. Anda menjadi lebih kuat dari saya. Saya berada di tempat saya hari ini, terima kasih kepada Penatua Zheng Qiyu karena telah membawa saya ke tanah milik gubernur kabupaten. Tanpa lingkungan budidaya yang unggul di perkebunan gubernur kabupaten, saya tidak akan bisa tumbuh begitu kuat, kata Duan Lingtian dengan rendah hati. Zheng Qiyu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu terlalu rendah hati. Anda dipilih oleh gubernur kota Bloody Spectre City. Bahkan jika saya tidak pergi, orang lain masih akan dikirim ke sana untuk mengantar Anda ke sini. Setelah jeda singkat, dia menyipitkan matanya dan bertanya, apakah kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal? Duan Lingtian sedikit terkejut. Penatua Zheng Qiyu, bagaimana Anda tahu bahwa saya akan pergi? Gubernur Lord County telah memberitahu saya bahwa terlalu berbahaya bagi Anda untuk tinggal di sini sekarang setelah kekuatan Anda terungkap. 15 kabupaten pasti akan berusaha untuk menyingkirkanmu, mereka bahkan mungkin bergandengan tangan untuk melakukan itu. Lagi pula, dengan Anda berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten, mereka tidak memiliki harapan untuk mengambil tempat pertama. Kamu adalah penghalang bagi mereka untuk mendapatkan 3 pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil agung yang menyeluruh, jawab Zheng Qiyu. Duan Lingtian mengangkat bahu. Yah, itu tidak masalah. Saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bepergian. Kamu benar-benar baik mengingat orang tua sepertiku sebelum kamu pergi, kata Zheng Qiyu sambil tersenyum sambil menatap Duan Lingtian. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah dan menyerahkannya kepada Duan Lingtian sebelum berkata, saya yakin Anda tidak kekurangan batu surgawi, jadi saya memutuskan untuk memberikan pil ini kepada Anda. Pil, mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia mendengar kotak itu berisi pil. Dia tidak bisa tidak bertanya, bolehkah saya tahu pil apa itu? Karena pil itu disimpan di dalam kotak yang sangat indah dan itu milik seorang tetua perkebunan di perkebunan gubernur kabupaten, dia yakin pil itu bukan hanya pil biasa. Jika tidak, Zheng Qiyu akan menyimpannya dalam botol pil biasa. Zheng Qiyu menjawab tanpa berbelit-belit, ini adalah pil emas berlapis emas. Pil emas berlapis emas. Duan Lingtian melebarkan matanya karena terkejut. Dia merasakan detak jantungnya semakin cepat, dan dadanya naik turun dengan berat ketika dia mendengar kata-kata Zheng Qiyu. Pil emas sepuh hanyalah pil surgawi primitif, tetapi itu adalah yang paling langka dan paling berharga di antara pil surgawi primitif. Mereka yang merupakan celestial emas Valet Sun atau di bawahnya dapat langsung meningkatkan basis kultivasi mereka 1 tingkat setelah mengkonsumsi pil emas-emas. Apalagi tidak ada efek samping sama sekali. Namun, seseorang hanya bisa meminum pil emas sepuh sekali seumur hidup mereka. Untuk Valet Sun Golden Celestial,
mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka setelah minum pil, tetapi mereka tidak akan bisa menjadi Great Overarching Golden Celestial. Untuk menjadi Great Overarching Golden Celestial, seseorang harus mengambil Great Overarching Pill sebagai gantinya. Selain tidak efektif untuk Great Overarching Golden Celestials, pil ini juga tidak cocok untuk Celestial Surgawi karena tubuh mereka tidak akan mampu menahan khasiat obat dari pil dan akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Pil ini hanya cocok untuk Celestial Emas. Zheng Qiu tersenyum ketika dia melihat kegembiraan di mata Duan Lingtian. Ya, karena kamu belum menjadi Great Overarching Golden Celestial, kamu dapat menggunakannya untuk lebih meningkatkan kekuatanmu. Meskipun efeknya mungkin tidak jelas, itu akan membawa Anda selangkah lebih dekat untuk menjadi tingkat surgawi emas yang menyeluruh. Dia mendapat kesan bahwa Duan Lingtian sudah menjadi Valet Sun Golden Celestial. Wajar jika dia berpikir seperti itu karena Duan Lingtian lebih kuat dari Pang Bing, tetua dalam perkebunan di perkebunan gubernur kabupaten. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum dia bertanya, "Penatua Zheng Qiu, mengapa Anda tidak menyimpan pil itu sendiri?" Bagaimanapun, dia tahu Zheng Qiu adalah seorang Valet Sun Golden Celestial. Jika Zheng Qiu meminum pil itu, dia akan bisa lebih dekat untuk menjadi surgawi emas yang menyeluruh. Aku sudah meminumnya sekali jadi tidak akan berpengaruh padaku jika aku meminumnya lagi. Zheng Qiu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menambahkan, pada saat itu, saya memperoleh 3 pil emas-emas secara kebetulan. Saya mengambil satu dan memberikan satu kepada putra saya yang saat ini adalah pemimpin klan dari klan Zheng. Ini adalah pil emas-emas terakhir yang saya miliki. Saya tahu Anda akan diberi kompensasi dengan 300.000 batu surgawi terkemuka dari klan Liu dan Pang, oleh karena itu, saya pikir pil ini adalah hadiah perpisahan yang paling tepat untuk Anda. Terima kasih, Penatua Zheng Qiu, kata Duan Lingtian dengan penuh penghargaan. Dia tidak menolak niat baik Zheng Qiu, lagi pula, iming-iming pil emas-emas terlalu besar. Dia hanya seorang Yellow Sun Golden Celestial sekarang. Setelah minum pil, dia akan langsung menjadi Green Sun Golden Celestial. Ini akan menghemat banyak waktu untuknya. Dia akan selalu mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Zheng Qiu merasa lega karena Duan Lingtian tidak menolak hadiah itu. Dia berkata dengan ragu-ragu, "Duan Lingtian, Penatua Zheng Qiu, tolong jangan ragu. Tolong sampaikan pendapatmu." Duan Lingtian tersenyum. Zheng Qiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Duan Lingtian, aku yakin kamu sadar bahwa tanah milik gubernur kabupaten akan dihadiahi dengan 3 pil agung setelah kamu memenangkan kompetisi. Gubernur Kabupaten Lord telah menjadi surgawi emas yang menyeluruh untuk waktu yang lama sekarang tanpa ada tanda-tanda perbaikan sejak basis kultivasinya mengalami stagnasi. Mengambil 2 pil mungkin akan membantunya menerobos ke tahap berikutnya. Selama kompetisi bela diri dari 16 kabupaten, saya harap Anda dapat menyarankan kepada Gubernur Kabupaten Lord untuk memberikan pil yang tersisa kepada saya daripada memberikannya kepada Penatua Pang Bing. Bagaimanapun, saya tidak meminta Anda melakukan apapun selain menyarankannya kepadanya. Terlepas dari siapa dia memutuskan untuk memberikan pil itu, pada akhirnya, aku akan tetap berhutang budi padamu. Jangan khawatir, Penatua Zheng Qiu. Saya berbicara dengan Gubernur Kabupaten tentang hal ini selama kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Jika dia tidak mau, saya akan sengaja kalah dan membiarkan orang lain menang. Saya yakin dia akan tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu." Duan Lingtian berjanji. "Terima kasih," kata Zheng Qiu. Meskipun ini mungkin membuat gubernur kabupaten marah karena tidak ada bedanya dengan ancaman, dia tidak keberatan dengan kata-kata Duan Lingtian. Lagi pula, dengan ini, dia tahu dia memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan Great Overarching Pill. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Perlakukan saja ini sebagai pertukaran untuk pil emas-emas." Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Zheng Qiu dan pergi. Setelah itu, Duan Lingtian pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tian Jiu. Ketika Duan Lingtian berada di luar perkebunan, dia berbalik untuk melihat perkebunan dan bergumam, "Saya tidak akan kembali ke sini." Dia melihat lebih lama, mengingat tempat ini. Lagi pula, dia telah tinggal di tempat ini paling lama setelah dia naik ke surga yang menyelimuti roh. Kemudian, Duan Lingtian pergi ke klan Liu dan Pang untuk mengumpulkan 300.000 batu surgawi terkemuka. Dia berpikir, klan Liu,
Memang, sangat kaya. Seperti yang diharapkan, klan Pang tidak mampu membayar 200.000 batu surgawi terkemuka sehingga klan Liu harus membayar setengahnya. Dia tidak menemui kesulitan apapun saat mengumpulkan Celestial Stone karena dia mendapat dukungan dari Tian Jiyu. Jika tidak, klan Liu dan Pang mungkin tidak begitu kooperatif. Dia tidak membuang waktu dan pergi begitu dia mengumpulkan batu surgawi yang menonjol. 3 hari setelah Duan Ling Tian pergi. Astaga, sesosok putih memasuki kota Kabupaten 9 Spectre County dan menyusup ke tanah gubernur kabupaten dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat sosok putih melayang di udara milik seorang wanita tua. Bab 2675 meliputi surgawi tertinggi. Surgawi wanita tua itu mengenakan jubah polos. Dia melayang di atas tanah milik gubernur kabupaten di Kabupaten 9 Spectre saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya mencari Duan Ling Tian." Suaranya tidak keras, tapi sepertinya mengandung kekuatan magis yang membawa suaranya ke seluruh wilayah. Tak seorang pun di perkebunan, termasuk Tian Jiyu, yang mendeteksi kehadirannya sebelum dia angkat bicara. Oleh karena itu, begitu suaranya bergema di seluruh perkebunan, itu segera menyebabkan keributan besar. Suara itu sepertinya datang dari atas perkebunan. Kedengarannya seperti wanita tua. Mengapa dia mencari Duan Ling Tian? Suaranya begitu tanpa emosi sehingga sulit untuk mengetahui tujuannya datang ke perkebunan. Terlepas dari tujuannya, karena dia membuat keributan besar di perkebunan gubernur kabupaten, para tetua dalam perkebunan dan gubernur kabupaten Lord tidak akan membiarkannya pergi. Para gadis pelayan, pesuruh, dan penjaga yang tidak tahu lebih baik dan lebih lemah dari Golden Celestial mendiskusikan masalah ini dengan panas. Di sisi lain, mereka yang merupakan Celestial emas atau lebih kuat gemetar ketika mereka mendengar suara wanita tua itu. Orang ini pasti sangat kuat. Meskipun aku seorang Celestial emas matahari biru, aku masih terpengaruh oleh suaranya. Dia pasti seorang Celestial emas yang menyeluruh atau lebih kuat. Aku tidak berpikir seorang Celestial emas agung yang menyeluruh akan mampu membuat jantungku berdebar-debar seperti ini. Kita tidak bisa sembarangan mendekatinya kalau kita akhirnya memprovokasi dia. Penjaga yang lebih kuat, tetua perkebunan luar, dan tetua perkebunan dalam berspekulasi bahwa wanita tua itu pastilah surgawi emas yang menyeluruh atau lebih kuat. Sejak Sultong, penatua terhormat dari tanah milik gubernur kabupaten dan surgawi emas agung lainnya di Kabupaten 9 Hantu, telah meninggal, hanya gubernur kabupaten yang mampu menangani orang seperti itu. Karena alasan ini, tidak ada dari mereka yang berani mendekati wanita tua itu. Astaga, sesosok melesat ke langit dari halaman kediaman gubernur kabupaten dengan kecepatan kilat menuju pelanggar. Sosok itu milik Tian Jiyu, gubernur Kabupaten 9 Spectre County. Ketika Tian Jiyu mendengar si penyusup dengan belak-belakan meminta Duan Ling Tian, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah orang ini seseorang yang dipekerjakan oleh salah satu dari 15 kabupaten. Namun, dia dengan cepat menepis pemikiran itu. Dia tidak berpikir itu mungkin. Apa yang dilakukan Duan Ling Tian di klan Liu hanya terjadi 5 hari yang lalu. Berita tidak akan menyebar begitu cepat kecuali kita memiliki Celestial emas yang menyebarluaskan. Bahkan jika Valet Sun Golden Celestial melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi ke County City terdekat dari Nine Spectre County, dia akan membutuhkan sekitar 10 hari sebelum dia tiba di tujuannya. Selain itu, tidak mungkin bagi kabupaten lain untuk menggunakan surgawi emas yang menyeluruh sebagai mata-mata. Kabupaten dengan jumlah Celestial emas yang menyeluruh besar hanya memiliki 3 surgawi emas yang menyeluruh. Selain itu, Tian Jiyu, sebagai gubernur Kabupaten 9 Kota Hantu, tentu saja memiliki informasi tentang mata-mata yang dikirim oleh 15 kabupaten lainnya. Sepengetahuannya, yang terkuat di antara mata-mata hanyalah seorang Indigo Sun Golden Celestial. Untuk alasan ini, dia yakin penyusup itu tidak ada hubungannya dengan 15 kabupaten lainnya. Ketika dia berada di dekat sosok itu, dia melambat dan mengamati sosok itu. Dia melihat seorang wanita tua mengenakan jubah sederhana. Dia berdiri tak bergerak seperti gunung, dan dia memiliki udara halus di sekelilingnya seolah-olah dia bukan dari dunia ini. Wanita tua itu tiba-tiba menoleh ke Tian Jiyu dan bertanya, "Apakah Anda gubernur Kabupaten 9 Spectre County?" Matanya yang keruh tampak berubah seterang bintang pada saat ini. Energi yang mengintimidasi melonjak dan menghantam Tian Jiyu. Tian Jiyu, yang ketakutan dengan mata yang dalam dan gelap, gemetar sebelum dia memuntahkan seteguk besar darah.
Dia secara naluriah mundur selangkah. Meskipun dia sangat marah, dia tidak berani mengungkapkannya. Ketika akhirnya dia mengatur napasnya, dia membungkuk dan menyapa wanita tua itu dengan hormat. Saya Gubernur Kabupaten 9 Hantu, Tian Jiyu. Senang bertemu denganmu, senior tua. Dalam hati, gelombang keterkejutan muncul di hatinya. Bahkan puncak Grid Overarching Golden Celestial tidak akan bisa melukaiku hanya dengan energi mereka saja. Ini berarti wanita tua itu setidaknya harus menjadi celestial tertinggi surgawi yang menyeluruh. Surgawi tertinggi surgawi yang menyeluruh jauh lebih kuat daripada surgawi emas yang menyeluruh. Faktanya, hanya ada satu orang di semua tempat di bawah pemerintahan rumah Raja Qin yang merupakan surgawi tertinggi surgawi. Ketika Tian Jiyu menyadari bahwa wanita tua itu adalah seorang celestial tertinggi surgawi, dia merasakan getaran ketakutan. Sementara itu, kemarahannya benar-benar hilang dan digantikan oleh kekhawatiran. Dia bertanya-tanya mengapa surgawi tertinggi surgawi akan datang ke Kabupaten 9 Hantu untuk mencari Duan Lingtian. Wanita tua itu menatap Tian Jiyu dengan mata berkedip dan bertanya dengan suara rendah, di mana Duan Lingtian? Tian Jiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Senior, bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari Duan Lingtian? Dia tidak tahu bagaimana Duan Lingtian berkenalan dengan surgawi tertinggi surgawi. Selain itu, jelas dia datang dengan niat buruk. Ketika dia menyebutkan Duan Lingtian, matanya bersinar dengan niat membunuh. Tidak diragukan lagi dia datang untuk membunuh Duan Lingtian. Jangan mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Anda hanya perlu menjawab pertanyaan saya, kata wanita tua itu dengan dingin, menyebabkan Tian Jiyu merasa seolah-olah musim dingin telah tiba. Tian Jiyu sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menjawab, lemah lembut seperti kucing, ya. Meskipun Tian Jiyu adalah seorang gubernur kabupaten di bawah perlindungan Istana Raja Qin, wanita tua itu, setidaknya, adalah surgawi tertinggi surgawi. Ini berarti dia, setidaknya, sekuat orang terkuat di Istana Raja Qin. Oleh karena itu, jika dia membunuhnya, ada kemungkinan besar rumah Raja Qin tidak akan berdaya untuk membalaskan dendamnya bahkan jika mereka mau. Apa yang mungkin terjadi adalah Istana Raja Qin tidak mau membalaskan dendamnya dan mengambil risiko menyinggung surgawi tertinggi surgawi untuk gubernur Kabupaten belaka. Setelah Tian Jiyu menarik napas dalam-dalam, dia menjawab dengan ketakutan, Senior, Anda terlambat selangkah. 3 hari yang lalu, Duan Lingtian telah meninggalkan tanah milik gubernur kabupaten dan Kabupaten 9 Hantu. Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia menyipitkan matanya yang bersinar dengan cahaya dingin. Kiri, saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk mengulanginya. Jika aku tahu kamu berbohong, aku akan membunuhmu. Senior, aku tidak berbohong. Duan Lingtian telah meninggalkan tanah milik gubernur kabupaten dan kota kabupaten 3 hari yang lalu. Tian Jiyu tersenyum pahit. Kemudian, dia menambahkan, saya tahu mengapa dia pergi. Jika Anda tertarik, saya bersedia memberitahu Anda alasannya. Mata wanita tua itu bersinar seperti kilat saat dia berkata dengan tegas, bicaralah. Tian Jiyu tidak ragu-ragu dan mulai menceritakan apa yang terjadi di klan Liu. 5 hari yang lalu, wanita tua itu mengerutkan alisnya saat dia berpikir dalam hati, dia sekuat surgawi emas yang menyeluruh meskipun dia belum berusia 100 tahun. Anak nakal yang mencemarkan Nona Binger memiliki bakat bawaan yang begitu tinggi. Namun demikian, niat membunuh di matanya tidak hilang. Dia bertekad untuk membunuh Duan Lingtian secepat mungkin. Akhirnya, dia bertanya dengan dingin, dengan kata lain, dia meninggalkan Nine Spectre County karena dia takut 15 kabupaten lainnya akan mengirim pembangkit tenaga listrik untuk membunuhnya. Ya, Tian Jiyu mengangguk. Apakah dia mengatakan dia akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten yang akan datang di rumah Raja Qin? Tanya wanita tua itu. Dia tidak mengatakan apapun tentang itu, jawab Tian Jiyu. Secara alami, dia tidak akan memberitahu wanita tua itu bahwa Duan Lingtian telah berjanji untuk menemuinya di Istana Raja Qin untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Lagi pula, dia masih harus mengandalkan Duan Lingtian untuk mendapatkan 3 pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil agung yang menyeluruh. Dia dengan jujur memberitahu wanita tua itu tentang alasan dibalik kepergian Duan Lingtian hanya karena dia tidak punya pilihan. Lagi pula, dia bisa dengan mudah memverifikasi kebenaran kata-katanya. Dia pasti akan marah jika dia menemukan dia berbohong. Pada saat itu, dia pasti akan membunuhnya.
Sebuah. Bab 2676 menyikat pastian Jiyu, Gubernur Kabupaten 9 Spectre County, pasti tidak akan memberitahu wanita tua itu tentang Duan Lingtian yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten di Istana Raja Qin jika dia punya pilihan. Tidak diragukan lagi wanita tua itu akan pergi ke rumah Raja Qin untuk membunuh Duan Lingtian jika dia melakukannya. Tidak ada yang bisa melawannya kecuali Raja Qin sendiri pada waktu itu. Dia tidak ingin melihat Duan Lingtian mati. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah satu-satunya harapannya untuk mendapatkan 3 pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil agung yang menyeluruh. Dia tidak memiliki kesempatan sebaliknya. Dia sudah lama merindukan pil-pil itu. Dia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan surgawi tertinggi surgawi, untuk merusak peluangnya. Wanita tua itu mencemooh, dan gelombang energi yang dahsyat menghantam Tian Jiyu lagi, menyebabkan dia tersandung beberapa langkah dan memuntahkan seteguk darah. Darah berceceran di udara, tampak seperti mawar merah yang mekar. Itu adalah pemandangan yang sangat menarik. Kamu seharusnya sudah menjadi Great Overarching Golden Celestial untuk waktu yang lama, kan? Sepertinya basis kultivasi Anda telah mandek, kata wanita tua itu sambil menatap Tian Jiyu dengan sadar. Tanpa menunggu balasannya, dia melanjutkan berkata, jika kamu bisa mengonsumsi 2 atau 3 Great Overarching Pills, akan mudah bagimu untuk menembus kemacetan. Jika saya jadi Anda, tidak mungkin saya tidak membuat Duan Lingtian berpartisipasi dalam kompetisi. Lagi pula, berdasarkan kata-katamu, akan mudah baginya untuk menempati peringkat pertama dalam kompetisi. Bukankah itu sebabnya 15 kabupaten lainnya ingin menyingkirkannya? Tian Jiyu tersenyum pahit. Senior, kamu benar. Secara alami, saya sangat berharap Duan Lingtian akan berpartisipasi dalam kompetisi karena tidak ada yang saya inginkan lebih dari pil overarching hebat itu. Namun, sebelum dia pergi, dia mengisyaratkan bahwa dia tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Saya bahkan mengatakan kepadanya bahwa saya bersedia memberinya salah satu dari 3 pil hebat, tetapi dia tampaknya tidak tertarik sama sekali. Karena ada risiko dia dibunuh oleh 15 kabupaten lainnya, dia pikir akan lebih baik jika dia tidak mengambil risiko dan berpartisipasi dalam kompetisi. Wanita tua itu bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu tidak memaksanya untuk tinggal dan berpartisipasi dalam kompetisi? Senior, bahkan jika aku memaksanya untuk tinggal, aku tidak akan bisa menghentikan pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh 15 kabupaten untuk menyingkirkannya. Pada saat itu, saya tidak akan punya apa-apa. Namun, dia mungkin merasa berterima kasih kepada saya jika saya tidak memaksanya untuk tinggal. Seseorang dengan bakat bawaan yang tinggi seperti dia pasti memiliki masa depan yang cerah. Siapa tahu, begitu dia menjadi lebih kuat, dia mungkin akan menghadiahiku dengan Great Overarching Pills. Untuk alasan ini, saya memutuskan lebih baik membiarkan dia pergi daripada memaksanya untuk tinggal. Penjelasannya masuk akal dan tanpa cacat. Dia telah memberikan penjelasan yang sangat teliti dengan harapan menyesatkan wanita tua itu. Kalau tidak, dia tahu dia pasti akan menunggu Duan Lingtian di Istana Raja Qin dan membunuhnya bahkan sebelum kompetisi dimulai. Pada saat itu, dia akan kehilangan 3 Great Overarching Pills. Wanita tua itu tidak meragukan penjelasan Tian Jiyu. Bagaimanapun, itu adalah penjelasan yang sempurna. Akhirnya, dia bertanya dengan suara rendah, apakah dia mengatakan kemana dia pergi sebelum dia pergi? Setelah mendengar ini, Tian Jiyu tahu wanita tua itu telah membeli penjelasannya. Dalam hati dia senang bahwa rencananya untuk menyesatkan wanita tua itu berhasil. Namun, secara lahiriah, dia tersenyum pahit ketika dia berkata, saya memang bertanya kemana dia berencana pergi. Dia mengatakan dia tidak memiliki tujuan dalam pikiran dan bahwa dia akan bepergian. Namun, karena dia baru pergi 3 hari yang lalu, dia seharusnya masih berada di Nine Spectre County. Kuharap kau tidak berbohong. Jika aku tahu kamu berbohong, kamu pasti akan mati. Kata wanita tua itu mengancam. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang ke udara. Setidaknya, sepertinya begitu bagi Tian Jiyu yang tidak bisa menangkap gerakannya. Setelah wanita tua itu pergi, Tian Jiyu masih merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Dia berpikir dalam hati, saya pikir wanita tua itu bukanlah seorang celestial tertinggi surgawi biasa. Bahkan kecepatan Raja Qin mungkin tidak secepat kecepatan wanita tua itu. Aku ingin tahu bagaimana Duan Lingtian memprovokasi orang seperti itu. Segera setelah itu,
Matanya melebar saat dia berpikir, Duan Lingtian hampir sekuat Great Overarching Golden meskipun dia belum berusia 100 tahun. Mungkinkah dia memiliki latar belakang yang luar biasa? Apakah dia dari kekuatan besar yang telah dimusnahkan sehingga dia dibiarkan sendiri berkeliaran di Nine Spectre County? Mungkin, wanita tua itu berasal dari kekuatan saingan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia pikir itu masuk akal. Jika Duan Lingtian mengetahui rahasia pikiran Tian Jiyu, dia akan mengagumi imajinasi Tian Jiyu yang terlalu aktif. Namun, wajar saja jika Tian Jiyu memiliki pemikiran seperti itu karena dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven kurang dari 3 tahun yang lalu. Tian Jiyu terus berpikir dalam hati, saya harap wanita tua itu tidak pergi ke Istana Raja Qin selama kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Dia pasti akan tahu aku berbohong padanya jika dia melihat Duan Lingtian di sana. Pada saat itu, dia tidak hanya akan membunuh Duan Lingtian, tetapi dia juga pasti akan membunuhku. Dia dengan sungguh-sungguh berdoa agar wanita tua itu tidak muncul di Istana Raja Qin selama kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa jika dia meninggalkan tanah milik gubernur kabupaten beberapa hari lebih lambat dari yang dia rencanakan, dia akan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Pada saat ini, Duan Lingtian sedang menuju ke Bloody Spectre City untuk mengucapkan selamat tinggal pada Liu Fenggu sebelum dia meninggalkan Nine Spectre County. Meskipun hubungan mereka tidak dalam, tidak diragukan lagi bahwa Liu Fenggu telah sangat membantunya, bahkan jika itu mungkin hanya karena kesepakatan mereka. Selain itu, berkat informasi yang diberikan Liu Fenggu kepadanya, dia berhasil mendapatkan api surgawi. Oleh karena itu, dia berencana untuk memberi Liu Fenggu beberapa batu surgawi dan pil bergizi roh sebelum dia pergi. Hal-hal ini mungkin tidak terlalu berharga baginya, tetapi dia tahu itu akan sangat berharga bagi Liu Fenggu. Saya tidak suka berutang budi pada orang. Memberinya beberapa Celestial Stone dan Spirit Nourishing Pills dapat dianggap sebagai balasan atas bantuannya untuk mengungkapkan lokasi api surgawi kepadaku. Terlebih lagi, ada kemungkinan kita tidak akan bisa bertemu lagi setelah ini, pikir Duan Lingtian dalam hati. Ketika Duan Lingtian bertemu Liu Fenggu, dia dibawa kembali untuk melihat tanda-tanda kelegaan dan kegembiraan di wajah Liu Fenggu ketika Liu Fenggu melihatnya. Jelas bahwa Liu Fenggu lega melihat dia baik-baik saja. Liu Fenggu tersandung kata-katanya saat dia bertanya, Duan Lingtian. Kamu baik-baik saja. Duan Lingtian melihat sedikit rasa bersalah melintas di mata Liu Fenggu juga. Seolah-olah Liu Fenggu merasa malu. Dia tidak bisa mengerti mengapa Liu Fenggu akan merasa lega, malu, dan bersalah pada saat yang sama ketika dia melihatnya. Dia bertanya dengan skeptis, Gubernur kota, ada apa? Melihat Duan Lingtian tidak menyadarinya, Liu Fenggu menghela nafas. Duan Lingtian, tolong maafkan aku. Saya tidak punya pilihan. Beberapa hari yang lalu, seorang wanita tua datang dan bertanya kemana Anda pergi. Dia bahkan membunuh semua orang di kediaman gubernur kota dan tentara naga hitam untuk mengancamku. Saya tidak punya pilihan selain memberitahunya bahwa Anda telah pergi ke tanah milik gubernur kabupaten di kota Kabupaten 9 Spectre County. Dia terlalu kuat, hanya dengan tenaganya saja, dia menekanku hingga aku jatuh berlutut dan membuatku seperti sekarat. Tidak diragukan lagi dia bahkan lebih kuat dari gubernur Lord County. Ekspresinya muram ketika dia berbicara. 2.677 pembangkit tenaga listrik asal tidak diketahui, lebih kuat dari gubernur kabupaten. Ekspresi Duan Lingtian berubah sedikit muram ketika dia mendengar kata-kata Liu Fenggu. Bahkan jika dia menggunakan artefak Devata, pedang indah 7 lubang, kekuatannya hanya sebanding dengan Tian Jiyu, gubernur kabupaten 9 kota hantu. Akan sulit baginya untuk mengalahkan Tian Jiyu karena Tian Jiyu memiliki metode surgawi dan kemampuan surgawi yang lebih baik dibandingkan dengan Zhou Tong, seorang dewa surgawi agung yang telah ia bunuh sebelumnya. Bahkan jika dia mengambil pil emas-emas dan menjadi surgawi emas matahari hijau, dia tidak yakin dia akan lebih kuat dari Tian Jiyu. Dia akan kesulitan mengalahkan Tian Jiyu, apalagi seseorang yang lebih kuat dari Tian Jiyu. Seorang wanita tua, gubernur kota Liu, mengapa wanita tua itu mencari saya? Duan Lingtian bertanya sambil menatap Liu Fenggu. Dia tidak tahu mengapa pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari gubernur kabupaten akan datang mencarinya. Lagi pula, dia baru saja naik baru-baru ini.
Aku tidak tahu mengapa dia mencarimu, tapi tidak diragukan lagi dia datang dengan niat buruk. Ketika dia menyebutmu, aku bisa melihat niat membunuh di matanya meskipun dia tanpa ekspresi. Tidak diragukan lagi dia ingin membunuhmu. Liu Fenggu menjawab dengan suara rendah. Duan Lingtian menyipitkan matanya. Sedikit ketakutan melintas di matanya saat dia berpikir, saya baru saja naik ke Spirit of Arching Heaven kira-kira 3 tahun yang lalu. Kapan saya memprovokasi pembangkit tenaga listrik seperti itu ketika saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di Nine Spectre County? Apakah dia dikirim oleh Yun Qingyan dari tanah persembahan surgawi? Tidak, jalan yang menghubungkan tanah persembahan surgawi ke alam Devata telah ditutup. Tidak mungkin baginya untuk mengirim seseorang ke sini sekarang. Terlebih lagi, jika dia benar-benar dikirim oleh Yun Qingyan, mengapa dia harus datang ke Bloody Spectre City untuk menyelidiki keberadaanku? Duan Lingtian masih ingat pria yang dikirim oleh Yun Qingyan untuk membunuhnya. Pria itu secara pribadi telah membuat lubang di kehampaan dan memasuki Yan Huang Realm secara langsung. Pria itu bahkan lebih kuat dari kebanyakan kaisar surgawi di alam Devata. Jika wanita tua itu dikirim oleh Yun Qingyan, dia seharusnya bisa menemukannya dalam sekejap menggunakan kesadaran surgawinya. Tidak perlu baginya untuk menyelidiki keberadaannya. Jika dia tidak dikirim oleh Yun Qingyan, lalu, siapa dia? Saya belum pernah bertemu seseorang yang begitu kuat sejak saya naik ke surga yang melingkupi roh. Duan Lingtian berpikir dalam kebingungan. Dia benar-benar tidak tahu mengapa seseorang yang begitu kuat ingin membunuhnya. Duan Lingtian, hanya kira-kira 3 tahun sejak kamu naik ke Spirit of Arching Heaven. Bagaimana dan kapan Anda memprovokasi seseorang seperti itu? Liu Fenggu bertanya sambil menatap Duan Lingtian. Aku juga tidak tahu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia sama bingungnya dengan ini. Liu Fenggu menarik napas dengan tajam saat sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia bertanya, apakah itu ada hubungannya dengan Zhou Tong? Zhou Tong, hanya ada beberapa orang yang tahu saya membawa Zhou Tong kepada Anda sehingga Anda bisa membunuhnya. Jika itu terkait dengannya, wanita tua itu tidak akan mencariku begitu saja. Dia tidak membunuhmu ketika dia bertemu denganmu. Jelas bahwa wanita tua itu tidak ada hubungannya dengan Zhou Tong. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menganalisis situasinya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Liu Fenggu mengangguk setuju. Kamu benar. Lalu, kenapa dia mengincarmu? Duan Lingtian mengerutkan alisnya dan berkata, mungkinkah dia pembangkit tenaga listrik yang disewa oleh 15 kabupaten untuk membunuhku? Duan Lingtian mengerutkan alisnya. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang disewa oleh 15 kabupaten. Liu Fenggu terkejut. Namun, setelah merenungkannya sejenak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Jika dia dipekerjakan oleh 15 kabupaten, dia harus tahu bahwa saya berada di kota kabupaten 9 Spectre County. Selain itu, saya tidak berpikir berita tentang apa yang telah saya lakukan di klan Liu telah menyebar sejauh itu. Duan Lingtian, apa yang kamu bicarakan? Mengapa 15 kabupaten mempekerjakan seseorang untuk membunuhmu? Liu Fenggu bertanya, bingung. Meskipun berita tentang perbuatan Duan Lingtian di klan Liu sudah mulai menyebar, itu belum sampai ke Bloody Spectre City. Duan Lingtian menceritakan semua yang telah terjadi di klan Liu kepada Liu Fenggu dan juga memberitahu Liu Fenggu tentang alasan di balik kepergiannya dari tanah milik gubernur kabupaten dan kabupaten 9 hantu. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Liu Fenggu menghela nafas lega. Jadi itulah yang terjadi. Sepertinya wanita tua itu terlambat menemukanmu. Duan Lingtian merasa beruntung. Tepat sekali. Sepertinya aku tidak sengaja menyelamatkan hidupku dengan pergi. Duan Lingtian, mengapa kamu datang ke Bloody Spectre City jika kamu berencana untuk meninggalkan Nine Spectre County? Liu Fenggu bertanya, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengungkapkan lokasi api surgawi kepada saya, kata Duan Lingtian jujur. Mata Liu Fenggu menjadi cerah. Kamu mendapatkan Celestial Fire. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Apakah itu api surgawi primitif? Liu Fenggu bertanya. Ya, awalnya, saya tidak yakin dengan nilainya. Namun, setelah saya memurnikan pil bergizi roh, saya menemukan bahwa itu seharusnya api surgawi primitif. Duan Lingtian mengangguk. Memang, api abu-abu hanya sebanding dengan api surgawi primitif. Namun,
Duan Lingtian tidak memberitahu Liu Fenggu bahwa dia tidak dapat menggunakan semua api abu-abu. Hanya bagian yang bisa dia tarik dari potongan logam yang rusak yang sebanding dengan api surgawi primitif. Jika dia bisa mengeluarkan api abu-abu secara keseluruhan, itu mungkin sebanding dengan api surgawi yang biasa-biasa saja. Meskipun itu adalah api surgawi primitif, itu jelas bukan api biasa karena hanya bisa diperoleh oleh surgawi emas yang menyeluruh. Selamat telah mendapatkan api surgawi itu dan menjadi alkemis surgawi primitif. Liu Fenggu memberi selamat kepada Duan Lingtian. Itu semua karena informasi yang kamu berikan padaku. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mendapatkan Celestial Fire, apalagi menjadi Celestial Alchemist. Duan Lingtian tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan cincin tata ruang dan menyerahkannya kepada Liu Fenggu. Apa ini? Liu Fenggu terkejut. Saya tidak tahu kapan dan apakah saya akan kembali. Ini adalah tanda terima kasih saya karena telah mengungkapkan lokasi api surgawi kepada saya, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Liu Fenggu tersenyum pahit. Duan Lingtian, saat saya mengkhianati Anda dengan mengungkapkan lokasi Anda kepada wanita tua itu, saya sudah mempertimbangkan semua bantuan yang dikembalikan. Bahkan, aku masih berhutang budi padamu. Jika Anda tidak membantu saya tidak akan bisa membalas murid langsung saya. Namun, aku membalas kebaikanmu dengan rasa tidak berterima kasih. Saat dia berbicara, dia merasa semakin bersalah. Gubernur kota, saya mengerti bahwa Anda tidak punya pilihan selain melakukannya. Selain itu, saya baik-baik saja sekarang, bukan? Terima saja hal-hal ini karena itu adalah keinginan saya agar Anda memilikinya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena bujukan berulang Duan Lingtian, Liu Fenggu akhirnya menerima cincin tata ruang. Namun, setelah dia mengklaim kepemilikan cincin itu dan melihat tumpukan pegunungan batu surgawi yang menonjol dan beberapa lusin botol pil surgawi primitif, pil bergizi roh, dia buru-buru menghapus kepemilikan cincin itu. Duan Lingtian, mereka terlalu berlebihan. Anda harus menyimpan batu surgawi dan pil bergizi roh ini untuk Anda gunakan sendiri. Duan Lingtian tidak mengambil cincin tata ruang dari Liu Fenggu. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Gubernur Kota. Simpan saja, aku tidak kekurangan Celestial Stone dan Spirit Nourishing Pills sekarang. Kemudian, dia menambahkan, karena saya telah mencapai tujuan saya untuk datang ke sini, saya akan pergi sekarang. Jika ada kesempatan, saya akan mengunjungi Anda di masa depan. Sebelum Duan Lingtian pergi, Liu Feng memanggilnya sebelum dia dengan sungguh-sungguh bertanya, Duan Lingtian, apakah Anda masih berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten di rumah Raja Qin? Saya telah berjanji kepada Bupati bahwa saya akan melakukannya. Selain itu, jika saya peringkat pertama, rumah Raja Qin pasti akan sangat mementingkan saya. Pada saat itu, saya akan memiliki akses ke sumber daya budidaya dan lingkungan di sana. Tapi bagaimana jika wanita tua itu menunggumu di Istana Raja Qin? Bukankah Anda akan membahayakan hidup Anda dengan muncul di Istana Raja Qin? Karena dia lebih kuat dari gubernur kabupaten, dia tidak akan bisa melindungimu darinya. Liu Fenggu tersenyum pahit. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di rumah Raja Qin, saya tidak berpikir dia akan berani menimbulkan masalah di sana, kan? Duan Lingtian mengerutkan kening. Itu mungkin tidak terjadi. Siapa yang tahu jika ada orang di Istana Raja Qin yang mampu mengalahkannya? Bagaimana kita bisa mengatakan dengan pasti dia tidak cukup kuat untuk menimbulkan masalah di sana? Saya yakin tidak akan sulit baginya untuk mengetahui alasan Anda pergi begitu dia tiba di County City. Kemungkinan besar dia akan menunggumu di Istana Raja Qin selama kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Liu Fenggu berkata, 2678 waktu lalat. Berdasarkan kata-kata Liu Fenggu dan analisis situasi, Duan Lingtian dapat melihat betapa telitinya Liu Fenggu. Ekspresinya berubah muram ketika dia mendengar analisis Liu Fenggu. Jika wanita tua itu begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di Istana Raja Qin yang bisa mengalahkannya, lalu, siapa yang bisa melindunginya jika dia pergi ke sana? Kata-kata Liu Fenggu telah membuatnya sadar akan bahaya berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten di Istana Raja Qin. Tidaklah bijaksana baginya untuk pergi ke Istana Raja Qin jika dia tidak dapat memastikan kekuatan dan identitas wanita tua itu karena kemungkinan besar dia akan menunggunya di sana.
Meskipun Liu Fenggu telah memberitahu Duan Lingtian bahwa wanita tua itu lebih kuat dari Tian Jiyu, Gubernur Kabupaten 9 Spectre County, dia hanya menerima kata-kata itu begitu saja. Dia tidak memikirkan kemungkinan wanita tua itu lebih kuat dari orang-orang di Istana Raja Qin. Kecuali Anda dapat memverifikasi kekuatan dan identitas wanita tua itu, saya tidak berpikir Anda harus berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten di rumah Raja Qin. Liu Fenggu berkata, terima kasih atas pengingatmu. Duan Lingtian berterima kasih kepada Liu Fenggu. Dengan mengingat Liu Fenggu, dia pergi dengan hati yang gelisah. Bagaimanapun, ini menyangkut hidupnya. Setelah Duan Lingtian pergi, Liu Fenggu melihat cincin tata ruang di tangannya dan menghela nafas. Tangannya mengencangkan cengkeramannya pada cincin saat dia bergumam, Duan Lingtian, aku harap kamu akan mengingat kata-kataku. Lebih baik jika Anda tidak bergabung dengan kompetisi bela diri dari 16 kabupaten, dan menjauh dari daerah yang diatur oleh rumah Raja Qin. Petik 2. Di luar Bloody Spectre City. Astaga, seperti bintang jatuh, Duan Lingtian terbang di udara menuju perbatasan Kabupaten 9 Spectre. Karena dia tidak memiliki tujuan tertentu dalam pikirannya, dia terbang tanpa arah. Dia jelas bermasalah ketika dia berpikir, siapa wanita tua itu? Dia pasti punya alasan untuk ingin membunuhku. Namun, saya benar-benar tidak ingat memprovokasi seseorang seperti dia. Duan Lingtian mulai mengingat semua yang telah terjadi sejak kenaikannya ke Spirit of Arching Heaven kira-kira 3 tahun lalu. Dia benar-benar ingin mengetahui tujuan wanita tua itu. Tiba-tiba, sesosok muncul tanpa diminta di benaknya. Mungkinkah itu dia? Duan Lingtian segera berhenti ketika dia memikirkan saat dia baru saja naik ke surga yang melingkupi roh. Dia ingat ketika dia berjalan-jalan di sekitar Bloody Spectre City ketika keheningan tiba-tiba turun di jalan. Dia ingat mata semua orang tertuju pada sesuatu di belakangnya. Karena penasaran, dia berbalik untuk melihat. Pemandangan yang menyambutnya saat itu telah membuatnya linglung sesaat. Alasan semua orang terdiam adalah karena seorang wanita cantik. Dia telah mengenakan gaun ungu polos pada waktu itu. Alisnya melengkung sempurna, kulitnya bersih, dan dia memiliki pinggang seperti tawon. Kerudung tembus pandang menutupi bagian bawah wajahnya, tetapi itu tidak mengurangi kecantikannya. Sebaliknya, itu menarik perhatian ke matanya yang cerah, dan itu memenuhi orang-orang dengan keinginan untuk melepaskan cadar dari wajahnya. Dia memiliki aura elegan dan anggun tentang dirinya. Orang bisa membayangkan betapa lebih menariknya dia jika dia melepas cadarnya. Duan Lingtian ingat ketika wanita itu dengan anggun berjalan di jalan, kerumunan secara naluriah berpisah untuknya. Semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, tertarik oleh wanita ini seolah-olah mereka berada di bawah mantra. Dengan penampilannya, kebanyakan pria akan memiliki pikiran mesum di benak mereka. Namun, anehnya, hal itu tampaknya tidak terjadi pada saat itu. Mereka memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Seolah-olah mereka memperlakukannya seperti makhluk suci, tidak dinodai dengan pikiran kotor. Ketika Duan Lingtian akhirnya sadar kembali, dia menghela nafas panjang. Murong Bing, dia sudah memiliki 2 istri dan pasangan sejak dia berada di alam duniawi. Meskipun ada banyak wanita di sekitarnya, dia hanya memperlakukan mereka sebagai teman biasa. Dia merasa diberkati dengan 2 istri dan pasangannya dan tidak ingin memiliki lebih banyak wanita dalam hidupnya. Ia bahkan menjaga hatinya dengan hati-hati agar tidak jatuh cinta pada wanita manapun. Siapa yang tahu dia akan berhubungan dengan seorang wanita sementara dia tidak sepenuhnya sadar. Apalagi dia hanya bertemu wanita itu sekali sebelum berhubungan. Namun, sejak mereka berhubungan, dia bertekad untuk bertanggung jawab. Dia telah memberitahu wanita itu, Murong Bing, bahwa dia akan menemukannya lagi dan bahwa wanita yang berhubungan dengannya hanya bisa menjadi miliknya. Dia sudah melihatnya sebagai wanita setelah mereka berhubungan. Mungkinkah wanita tua itu terkait dengannya? Jika dia ingin membunuhku, dia akan melakukannya saat itu. Tidak perlu baginya untuk mengirim seseorang sekarang, kan? Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak mengira wanita tua itu dikirim oleh Murong Bing karena dia bisa saja membunuhnya dengan sangat baik saat itu jika dia menginginkannya. Selain itu, dia sangat mementingkan keperawanannya. Bahkan jika dia berubah pikiran dan ingin membunuhnya, dia akan melakukannya secara pribadi daripada mengirim orang lain. Lagi pula, dia tidak akan memberitahu orang lain bahwa dia ingin dia mati karena dia telah kehilangan keperawanannya padanya.
Duan Lingtian menjadi semakin bingung semakin dia memikirkannya. Jika wanita tua itu tidak ada hubungannya dengan dia, lalu, siapa itu? Namun, jika wanita tua itu dikirim olehnya, terlebih lagi, saya tidak boleh pergi ke Istana Raja Qin untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Dia telah melihat, secara langsung, betapa kuatnya Murongbing. Terlebih lagi, sepertinya dia berasal dari sekte yang sangat kuat dengan sekte penjaga senjata surgawi. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang dari Istana Raja Qin tidak akan mampu menghadapi seseorang yang dikirim oleh Murongbing. Waktu berlalu hanya dalam sekejap mata. Kira-kira 1 tahun telah berlalu, dan kompetisi bela diri dari 16 kabupaten di Rumah Raja Qin akan segera dimulai. Rumah Raja Qin adalah nama kekuatan, wilayah, dan perkebunan besar yang luas. Ibu kota, yang dikenal sebagai kota raja, Istana Raja Qin terletak di padang rumput yang luas. Dari jauh, itu tampak seperti binatang yang tertidur dengan rahang menganga. Ada aturan di Istana Raja Qin yang melarang orang masuk dari atas. Setiap orang yang ingin memasuki kota raja harus masuk melalui salah satu dari 4 gerbang. Ini agar mereka dapat dengan mudah menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan dan gangguan. Itu wajar bagi Rumah Raja Qin untuk menetapkan aturan seperti itu karena kota raja sangat besar dan memiliki populasi yang besar. Astaga, 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 astaga. Suara angin bertiup terdengar di udara saat 2 kelompok orang yang datang dari arah yang berbeda terbang menuju gerbang timur kota raja di Istana Raja Qin. Jumlah orang di kedua kelompok itu kira-kira sama. Mereka memiliki sekitar 30 orang masing-masing dalam kelompok. Kedua kelompok dipimpin oleh seorang pria masing-masing. Kedua pria itu membawa aura yang mengesankan. Jelas mereka memegang posisi tinggi. Begitu kelompok itu tiba di gerbang timur, mereka turun ke tanah. Tak satu pun dari mereka berani menentang aturan dan langsung terbang ke kota. Salah satu pria itu berkata, "Gubernur Kabupaten Tian, kebetulan sekali bertemu denganmu di luar gerbang kota raja." Gubernur Kabupaten Tian tidak lain adalah Tian Jiyu, Gubernur Kabupaten 9 Spectre County. Terlepas dari beberapa tetua dalam perkebunan dan sesepuh terhormat, orang-orang yang tersisa dalam kelompok Tian Jiyu adalah 29 pria yang lebih muda dari 100 tahun. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia pasti akan mengenali 2 tetua perkebunan sebagai Zheng Qiu dan Pang Bing. 2679 kompetisi bela diri dari 16 kabupaten Qinyu, kenalan dekat Duan Lingtian, adalah salah satu dari 20 pemuda yang datang bersama Tian Jiyu. Dia tampak agak linglung pada saat ini ketika dia melihat kota raja yang megah dari Rumah Raja Qin, jelas tenggelam dalam pikirannya. "Gubernur Kabupaten Wang," jawab Tian Jiyu dengan senyum tipis di wajahnya. Nama Gubernur Kabupaten Wang adalah Wang Qiling. Dia adalah Gubernur Kabupaten Fair Mountain County. Dia ada di sini untuk alasan yang sama dengan Tian Jiyu. Keduanya telah membawa pemuda di kabupaten masing-masing ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Orang-orang yang berdiri di belakang Wang Qiling, selain dari 30 pemuda itu, adalah bawahan favoritnya. Para pemuda di belakang Wang Qiling menatap Qinyu dan para pemuda lainnya di belakang Tian Jiyu dengan permusuhan. Bagaimanapun, mereka adalah pesaing. Hanya dengan mengalahkan satu sama lain, mereka dapat menempati peringkat teratas kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Wang Qiling mengamati para pemuda yang berdiri di belakang Tian Jiyu sejenak sebelum dia berkata dengan senyum penuh pengertian di wajahnya, "Gubernur Kabupaten Tian, sepertinya Anda kehilangan satu orang dari tim Anda. Dia telah keluar untuk berlatih. Dia akan datang ketika kompetisi bela diri dari 16 kabupaten dimulai," jawab Tian Jiyu acuh tak acuh. Ketika Wang Qiling mendengar kata-kata Tian Jiyu, matanya menyipit, dan dia bertanya dengan hati-hati, "Pergi untuk berlatih?" "Gubernur Kabupaten Tian, apakah orang yang Anda maksud adalah Duan Lingtian?" Pembangkit tenaga listrik muda yang mendapatkan ketenaran di Nine Spectre County. Ekspresi senang muncul di wajah Tian Jiyu saat dia tersenyum. Dia tidak menjawab pertanyaan Wang Qiling dan hanya berkata, "Gubernur Kabupaten Wang, kita akan memasuki kota terlebih dahulu." Kemudian, tanpa menunggu jawaban, dia memimpin sekelompok orang dan memasuki kota raja dari Istana Raja Qin, meninggalkan Wang Qiling yang memiliki ekspresi gelap di wajahnya di belakang. Seorang lelaki tua di belakang Wang Qiling berkata dengan suara rendah, "Tuan Gubernur Kabupaten,
saya khawatir orang yang pergi keluar untuk pelatihan kemungkinan besar adalah Duan Lingtian. Wang Qiling berkata dengan suara rendah, siapa lagi selain Duan Lingtian? Awalnya, ketika saya menerima berita bahwa Duan Lingtian sekuat surgawi emas yang menyeluruh meskipun dia berusia kurang dari 100 tahun, saya bertemu dengan 14 gubernur kabupaten lainnya. Kami menghabiskan sejumlah besar Celestial Stone tertinggi hanya untuk menyewa Great Overarching Golden Celestial tingkat surga untuk membunuh Duan Lingtian. Siapa yang tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tidak dapat menemukan Duan Lingtian meskipun dia menyisir semua area di Nine Spectre County. Duan Lingtian berhasil melarikan diri dari pembangkit tenaga listrik dan menghindari kematian. Sekitar setahun yang lalu, mata-mata dari Fair Mountain County di Nine Spectre County telah mengirim kabar tentang Duan Lingtian, seorang Golden Celestial muda yang berusia kurang dari 100 tahun tetapi memiliki kekuatan yang sebanding dengan Great Overarching Golden Celestial. Wang Qiling tahu beratnya masalah ini karena keberadaan Duan Lingtian berarti timnya tidak akan dapat menempati peringkat pertama dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Yang paling penting, ini berarti dia tidak akan bisa mendapatkan 3 pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil agung yang menyeluruh. Wang Qiling dan 14 gubernur kabupaten lainnya, tentu saja, tidak senang dengan situasi ini. Untuk alasan ini, mereka telah berkumpul dan memutuskan untuk menggunakan batu surgawi tertinggi untuk mempekerjakan seseorang yang lebih kuat dari Tian Jiyu untuk membunuh Duan Lingtian. Sayangnya, target mereka menghilang dan menghilang tanpa jejak. Seorang pria parubaya yang berdiri di belakang Wang Qiling berkata dengan senyum pahit di wajahnya, "Nah, jika Kabupaten Gunung Adil kita memiliki pembangkit tenaga listrik seperti Duan Lingtian, kita akan melindunginya dengan metode yang sama juga. Terpikir olehku bahwa Gubernur Kabupaten Tian akan mengirim Duan Lingtian pergi ketika kami menyewa pembunuh untuk membunuh Duan Lingtian." Pria lain dari rombongan Wang Qiling mengejek dan berkata, "Apakah menurut Anda Gubernur Kabupaten Lord tidak memikirkan hal itu? Namun, kita tidak bisa melepaskan sedikit pun kemungkinan untuk membunuhnya." Dia menghela nafas sebelum berkata lagi, kehadiran Duan Lingtian akan sangat mempengaruhi hasil kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Jika dia muncul, tidak diragukan lagi dia pasti akan menempati peringkat pertama dalam kompetisi. Memang, yang lain setuju dengan kata-katanya juga. Wang Qiling agak tidak senang dan frustrasi karena mereka gagal membunuh Duan Lingtian. Namun, dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Pada saat ini, kota Raja Istana Raja Qin dipenuhi dengan banyak kekuatan muda dari 16 kabupaten yang diperintah oleh Istana Raja Qin sejak kompetisi bela diri dari 16 kabupaten akan dimulai dalam 3 hari. Kota yang tadinya ramai ternyata sangat tenang pada hari-hari sebelum kompetisi. Itu seperti ketenangan sebelum badai. Di dalam penginapan yang tidak mencolok di King City. Di sebuah ruangan besar, seorang wanita tua mengenakan jubah panjang polos menatap seorang pria parubaya di depannya dan bertanya dengan suara rendah, Gubernur Kabupaten 9 Spectre County hanya membawa 29 pria muda bersamanya. Jika Tian Jiyu, Gubernur Kabupaten 9 Spectre County, ada di sekitar, dia pasti akan mengenali pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak lain adalah Wang Qiling, Gubernur Kabupaten Fair Mountain County, yang dia temui di luar gerbang kota raja. Meskipun Wang Qiling adalah seorang gubernur kabupaten, dia tampak sangat rendah hati dan hormat di hadapan wanita tua itu. Sikapnya sebanding dengan bagaimana jadinya jika dia bertemu Raja Qin. Wang Qiling berkata dengan cemas, "Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya berasumsi tempat ke-30 disimpan untuk Duan Lingtian yang telah hilang selama setahun sekarang. Senior, mungkin Anda bisa menangkapnya di Istana Raja Qin. Namun, jika dia muncul saat kompetisi bela diri 16 kabupaten dimulai, mungkin sulit bagimu untuk membunuhnya. Pembangkit tenaga listrik di rumah Raja Qin pasti akan turun tangan untuk melindunginya." Wanita tua itu mencibir. Ekspresinya begitu dingin sehingga membuat Wang Qiling merasa seolah-olah musim dingin telah tiba lebih awal. Dia berkata dengan dominan, jika Duan Lingtian muncul, bahkan jika Raja Qin sendiri ingin campur tangan, dia tidak akan bisa melakukannya kecuali dia ingin mati. Wang Qiling menelan ludah saat mendengar kata-kata wanita tua itu. Dia menjadi lebih hormat pada saat ini. Meskipun dia tahu dia sangat kuat, dia tidak menyangka dia bahkan lebih kuat dari Raja Qin. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika dia mendengar dia mengatakan dia lebih kuat dari Raja Qin? Berdasarkan pengetahuan saya,
kompetisi bela diri dari 16 kabupaten yang akan diadakan di Istana Raja Qin tidak terbuka untuk umum. Temukan cara untuk membawa saya masuk. Saya tidak ingin bertindak sembarangan dan memperingatkan Duan Lingtian. Jika saya membuat keributan yang terlalu besar, saya khawatir dia tidak akan muncul, kata wanita tua itu dengan acuh tak acuh. Ya, jawab Wang Qiling dengan hormat. Kemudian, dia bertanya, Senior, apakah Anda punya pesanan untuk saya? Jika tidak ada, bisakah saya pergi? Ya, boleh, jawab wanita tua itu. Sepanjang seluruh percakapan, dia bahkan tidak melirik Wang Qiling. 3 hari kemudian, kompetisi bela diri dari 16 kabupaten di rumah Raja Qin dimulai seperti yang direncanakan. Semuanya tampak tenang dan normal di permukaan. Namun, seiring berjalannya waktu, persaingan menjadi semakin ketat karena hampir mencapai akhir. Tian Jiu, Gubernur Kabupaten 9 Spectre County, juga semakin cemas. Mengapa Duan Lingtian tidak muncul? Kompetisi akan segera berakhir. Mau tak mau dia merasa telah ditipu oleh Duan Lingtian. Dia mulai berpikir bahwa Duan Lingtian telah mengingkari kesepakatan mereka. Di sisi lain, Qin Yu, yang baru saja tersingkir, tidak bisa tidak khawatir tentang Duan Lingtian ketika dia tidak melihat Duan Lingtian. Dia berpikir, Duan Lingtian seharusnya baik-baik saja, kan? Pang Bing, tetua dalam perkebunan terkuat di perkebunan gubernur kabupaten di Kabupaten 9 Spectre, mendengus mengejek sebelum dia berkata, saya tidak berpikir Duan Lingtian akan muncul. Apa yang tidak tahu berterima kasih. Perkebunan gubernur kabupaten telah merawatnya, namun, dia tidak muncul pada saat kritis. Setelah mendengar ini, Zheng Qiu angkat bicara membela Duan Lingtian, Penatua Pang Bing, Anda tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Mungkin, Duan Lingtian mengalami masalah atau memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan dan tidak dapat tiba tepat waktu. Pang Bing tersenyum dingin. Sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Apa alasan? Apakah ada yang lebih penting daripada kompetisi bela diri dari 16 kabupaten? Bagaimanapun, 3 pil agung yang menyeluruh dipertaruhkan di sini. Jika dia tidak muncul, kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pil apapun, apalagi 3 pil. Ekspresinya agak tidak enak dilihat saat dia berbicara. Tian Jiu kesal saat melihat kedua bawahannya bertengkar. Apa masalahnya? Tak satu pun dari kita dapat 100% yakin bahwa Duan Lingtian tidak akan muncul. Tunggu dan lihat saja sekarang. Petik 2. 2680 hari terakhir. Pada hari terakhir kompetisi bela diri dari 16 kabupaten, para finalis akan bertarung di antara mereka sendiri untuk mendapatkan posisi 10 besar. Namun, para finalis belum dikonfirmasi karena masih banyak pembangkit tenaga muda yang belum bertarung. Rumah Raja Qin telah menetapkan aturan di mana semua kabupaten diberi pilihan dan dapat memilih satu peserta untuk memperebutkan 3 tempat teratas. Dengan kata lain, ini berarti peserta terpilih diberikan tiket gratis dan otomatis lolos ke final. Ini agar pembangkit tenaga listrik terkuat dari setiap daerah akan berada dalam kondisi terbaik untuk bertarung di final. Namun, jika peserta yang dipilih tidak dapat memenuhi syarat dalam 10 besar, negara asal peserta harus membayar batu surgawi 3 kali lebih banyak selama 10 tahun berturut-turut ketika mereka membayar persepuluhan mereka ke Istana Raja Qin. Untuk alasan ini, kecuali mereka benar-benar yakin, kabupaten tidak akan begitu saja memilih peserta untuk berpartisipasi dalam babak final. Karena itu, 3 dari 16 kabupaten tidak memilih satu pun peserta untuk babak final. 13 kabupaten lainnya, termasuk Nine Spectre County, telah memutuskan peserta mereka. Secara alami, Duan Lingtian telah dipilih untuk mewakili Kabupaten 9 Spectre. Namun, jika dia tidak muncul, dia akan dianggap tidak hadir dan akan didiskualifikasi. Akibatnya, 9 Spectre County akan dihukum sesuai. Untuk alasan ini, orang-orang dari Nine Spectre County menjadi semakin cemas saat pertempuran terakhir semakin dekat. Ini hari terakhir hari ini. Mengapa Duan Lingtian belum datang? Apakah sesuatu benar-benar terjadi padanya? Qin Yu berpikir untuk dirinya sendiri. Dia adalah satu-satunya orang dari Nine Spectre County yang lolos, melalui cara normal, dalam 10 besar. Namun, orang-orang dari Nine Spectre County tidak yakin karena posisi 10 besar belum dikonfirmasi. 12 peserta lainnya tidak lebih lemah dari Qin Yu. Hanya 10 dari 13 peserta yang akan diberi hadiah oleh rumah Raja Qin. Meskipun posisi Qin Yu tidak aman,
dan dia masih harus menghadapi 12 pesaing kuat, dia tenang. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkannya adalah keselamatan Duan Lingtian. Pada suatu saat, Wang Qiling, gubernur Kabupaten Fair Mountain County, mendekati Tian Jiyu. Dia tersenyum ketika berkata, "Gubernur Kabupaten Tian, peserta terakhir Anda seharusnya Duan Lingtian, kan? Namun, saya mendengar bahwa dia belum muncul. Kudengar dia meninggalkan Nine Spectre County setahun yang lalu. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya di luar sana?" Senyumnya semakin lebar saat dia berbicara. Tian Jiyu menyipitkan matanya, tapi suaranya tetap acuh ketika dia berkata, "Kompetisi bela diri dari 16 kabupaten belum berakhir, kan? Gubernur Kabupaten Wang, sepertinya Anda berharap Duan Lingtian tidak muncul karena Anda tidak percaya pada Yang Jin." Sedikit ejekan terdengar dalam suaranya saat dia mendekati akhir kalimat. Yang Jin adalah peserta dari Fair Mountain County yang belum bertarung dalam kompetisi. Dia secara luas diakui sebagai yang terkuat di antara generasi muda di seluruh Fair Mountain County. Dia mungkin tidak lebih kuat dari Duan Lingtian, tapi dia setenar Duan Lingtian di negara masing-masing. Wang Qiling, secara mengejutkan, tidak terpengaruh oleh kata-kata Tian Jiyu. "Saya memiliki keyakinan pada Yang Jin jika lawannya bukan Duan Lingtian. Saya yakin 11 kabupaten lainnya merasakan hal yang sama seperti saya jika pesertanya harus menghadapi Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian sekuat surgawi emas yang menyeluruh. Bahkan Pangbing, pembangkit tenaga listrik terkuat di bawah Grid Overarching Golden Celestials, tidak cocok untuknya. Dengan seseorang seperti itu sebagai lawan, bagaimana aku bisa percaya pada Yang Jin yang jauh lebih lemah dari Pangbing?" Dia telah berbicara dengan sangat jujur sehingga seolah-olah dia mengagumi dan mengakui kekuatan Duan Lingtian. Jika seseorang tidak tahu lebih baik, mereka akan berpikir Duan Lingtian, orang terkuat di bawah surgawi emas agung di 9 Spectre County yang telah menghilang setahun yang lalu, berasal dari daerahnya. Tian Jiyu tidak bisa memberikan jawaban ketika dihadapkan dengan kata-kata Wang Qiling yang tampaknya sungguh-sungguh. Dia hanya menatapnya dengan penuh arti dan berkata, "Gubernur Kabupaten Wang, sepertinya kamu sangat menyadari kekuatanmu." Wang Qiling membalas tatapan Tian Jiyu dan berkata dengan sadar, "Gubernur Kabupaten Tian, saya pikir Duan Lingtian telah tiba, kan? Apa kau menyembunyikannya?" "Gubernur Kabupaten Wang, Anda tampaknya sangat tertarik pada Duan Lingtian," kata Tian Jiyu. "Tentu saja, dan saya pikir saya bukan satu-satunya. Saya yakin 14 gubernur kabupaten lainnya sama tertariknya dengan saya. Faktanya, rumor mengatakan bahwa bahkan Raja Qin telah berbicara tentang dia, baik secara pribadi maupun di depan umum," jawab Wang Qiling terus terang. Sedikit kecemburuan terlihat di kedalaman matanya saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Gubernur Kabupaten Tian, aku benar-benar ingin tahu apakah Duan Lingtian telah tiba." Sepertinya dia tidak menyadari betapa bersemangatnya dia untuk mengetahui apakah Duan Lingtian hadir atau tidak. Tian Jiyu berkata dengan apatis, "Gubernur Wang, bukankah Anda mengatakan bahwa kemungkinan besar Duan Lingtian telah meninggal di suatu tempat di luar sana?" Wang Qiling terkejut dengan kata-kata Tian Jiyu. Dia tersenyum canggung ketika dia berkata, Aku hanya bercanda." Tian Jiyu terus berbicara dengan acuh tak acuh, "Gubernur Kabupaten Wang, jika Anda ingin tahu apakah Duan Lingtian ada di sini, Anda akan mengetahuinya nanti malam. Hari ini, kita akan mencari tahu siapa yang akan menjadi 10 finalis dan siapa yang akan menempati peringkat 3 teratas kompetisi bela diri dari 16 kabupaten. Jika Duan Lingtian hadir, dia akan muncul di malam hari. Namun, saya yakin Anda berharap dia tidak akan muncul." Sedikit ejekan melintas di matanya saat dia melihat Wang Qiling. Wang Qiling menggelengkan kepalanya sambil tertawa. "Sekarang, mengapa saya berharap untuk sesuatu seperti itu? Saya menantikan penampilannya meskipun itu berarti dia akan menempati peringkat pertama. Lagi pula, aku benar-benar penasaran dan tak sabar untuk melihat pemuda yang berusia kurang dari 100 tahun tetapi memiliki kekuatan yang sebanding dengan celestial emas yang menyeluruh." Dia terdengar tulus ketika dia berbicara, tetapi apakah ini benar-benar pikirannya yang sebenarnya? Setelah jeda singkat, dia berkata sebelum dia pamit dan pergi, "Gubernur Kabupaten Tian, pertempuran untuk 3 tempat teratas akan segera dimulai. Semua peserta dari kabupaten akan bertarung jadi saya akan pergi sekarang." Petik 2. Tian Jiyu tanpa ekspresi menatap punggung Wang Qiling yang mundur dan berkata, "Selamat tinggal." Namun,
Sedikit kekhawatiran terlihat di matanya. Hari ini adalah hari terakhir kompetisi bela diri dari 16 kabupaten, namun, dia belum melihat kulit atau rambut Duan Lingtian di kota raja dari Istana Raja Qin. Sementara itu, Wang Qiling, yang telah kembali ke kursi penonton di Fairmont County, mendekati sosok berjubah abu-abu yang wajahnya disembunyikan. Dia berbicara dengan hormat melalui transmisi suara, "Senior, saya mencoba menanyai Tian Jiyu, tetapi saya tidak mengumpulkan informasi apapun darinya. Dia sangat licik dan membalasku dengan banyak omong kosong." Sebuah suara tenang dan kuno memasuki telinga Wang Qiling. "Itu tidak masalah. Hari ini adalah hari terakhir kompetisi. Jika Duan Lingtian akan muncul, dia akan muncul paling lambat malam ini. Jika dia tidak melakukannya, itu berarti dia tidak berniat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini." Sementara itu, para tetua dan tetua terhormat dari Kabupaten Gunung Adil yang datang bersama Wang Qiling terkejut ketika mereka melihat betapa hormatnya gubernur kabupaten mereka terhadap orang misterius berbaju abu-abu itu. "Siapa orang itu?" Seorang tetua bergumam pelan, "Apakah ini orang yang disewa gubernur kabupaten Lord untuk membunuh Duan Lingtian? Bagaimana mungkin? Jika gubernur kabupaten Lord melakukan hal seperti itu di sini, apakah menurut Anda Raja Qin akan mengampuni gubernur kabupaten Lord?" kata tetua lainnya. "Bagaimanapun, kita belum pernah melihat Duan Lingtian sampai sekarang, jadi ada kemungkinan dia tidak akan muncul. Jika itu masalahnya, Yang Jin mungkin akan dapat peringkat pertama dalam kompetisi bela diri dari 16 kabupaten, kata penatua terhormat dari perkebunan gubernur kabupaten di Kabupaten Fairmont.